Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, kata Allah. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Rupanya rahasia itu adalah sifat. Yang sifat itulah Bapak dan Ibu tubuh dek Muhammad nyau tibo di kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalak sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah as-shadiq wa'adil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khasi'un. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan surau kita, buya kita, selanjutnya guru-guru kita, nenek mama, alim ulama, bapak dan ibu, saudara dan saudari sedang jemaah wirid yang dimuliakan Allah. Mengawali kajian kita pada malam kini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat izin, taufik dan inayah dari Allah, pada malam kini kita dapat dihimpun di surau kita, surau Al-Kautsar. Semoga Allah menambah-nambah juga kesehatan kita zahir dan batin. Amin. Dimudahkan segala urusan kita, diagia kita rezeki dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian selawat dan salam kita mohon kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita uraikan ayat yang kita baca tadi, Quran surah Al-Mu'minun ayat yang pertama dan kedua, lebih dahulu Bapak dan Ibu, ambo mohon maaf kepada orang tua ambo risiko, kepada guru-guru dan sanak si di surau Al-Kautsar Padang Mungka pada umumnya lalamu wana ndak tibu kemari ya. Telepon lagi masuk aja kan, cuma kesempatan ndak ada. Alhamdulillah berkat izin Allah pada malam kini lagi bisa. Jadi mudah-mudahan perkumpulan kita siko Bapak dan Ibu, pertemuan kita pada malam kini dapat hendaknya membawa berkah dan bisa kita pahami apa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat yang kita baca tadi. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita baca surah Al-Mu'minun ayat pertama juga kedua iko, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita yang sebagai orang yang beriman, indak kasadonya jadi pemenang. Tapi ada orang yang beriman itu yang kalah.
hidup merupakan perjuangan Bapak dan Ibu. Perjuangan kita melawan musuh yang indak tampak. Jihad kita, perperangan kita terhadap musuh-musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Maka dalam ayat itu perlu kita renungi Bapak dan Ibu, ada suatu ibadah yang dengan ibadah itu kita dibuat lupa kepada sesuatu yang mesti kita ingat dan takona di awak apa yang mesti kita lupakan. Itulah ibadah solat. Yang mesti kita ingat dalam solat, mengingat siapa kita dalam solat itu? Mengingat Allah. Itu perintah dari Allah. Surat Toha ayat boleh. Aqimis sholah li zikri. Dirikanlah solat itu untuk mengingatku kepada Allah. Maka ketika kita melakukan togak badi ribotu atau Bapak dan Ibu, seharusnya sawah ladang kita lupakan, seharusnya anak cucu kita lupakan, seharusnya seluruh aktivitas kita di dunia itu, kerojo kita, kasodonya itu dilupakan. Yang mesti kita ingat hanyalah Allah. Tapi ketika sholat itu dilakukan Bapak dan Ibu, kita dibuat ingat kepada sesuatu yang dilupakan. Dan lupa kepada sesuatu yang harus diingat. Allah perintahkan sholat itu untuk mengingatinya. Yang terjadi pada diri kita, asalah sholat awak takona sawa, takona porak, takona tarona, takona anak, takona cucu, seluruhnya takona. Iya mau itu. Iya betul samu gitu tuh. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, maka pada malam kini kita fokuskan kajian kita kepada khasi'un. Bahas supaya menjadi orang yang menang kita selaku orang yang beriman, tentu salah satu kece Allah khasi'un, khusyuk di dalam salat. Khusyuk itu Bapak dan Ibu ada pada 3 hal di dalam diri kita. Karena yang 3 ikulah yang kita bawa dalam salat. Ketika yang 3 iku ulun tabau subhana wa alun solat. Yang kita bawa dalam solat itu, yang pertama kita membawa tubuh nan kasah itu. Untuk membaca dan untuk bergerak. Bacaan dan gerakan ada di tubuh nan kasah. Sudah itu kita mesti memakai hati. Untuk apa guna hati di situ? Untuk menyebut, untuk mengingat. Yang ketiga kita mesti membawa nyau atau jiwa atau ruh kita. Untuk apa gunanya? Untuk musyahadah. Untuk merasakan bahwa kita sedang berhadap kepada Allah. Nanti lah kuncinya. Ketika yang kita bawa baru tubuh nan kasar saja. Hati yang lalai, jiwa yang masih terbelenggu. Karojo tubuh nan kasar aku saja Bapak dan Ibu. Lanya mulai dari takbir, nyusudai dengan salam. Hati kosong daripada mengingat Allah. Itu tak ubahnya kita juga yang sedang yoga. Olahraga, tapi olahraganya di atas sejadah. Ulun sholat wallahi. Tapi baru olahraga di atas sejadah. Beda awak sedang di porak, sedang di sawah. Sedang di sawah kok kan manyabi awak padi disabi jo, kok kebatanam, kok basiang, kerojo langsung jo. Tapi takona jo anak di rumah, takona jo cucu di rumah. Kan tidak ada masalah dah. Kerojo langsung pengona tetap di rumah. Nah. Tapi kalau sholat Bapak dan Ibu,
Solat awak langsung, bacaan dan gerakan masih dilakukan, tapi pengon awak masih di sawah. Apakah memang model itu yang dituntun di syariat, yang disuruh di Allah? Tentu tidak. Ketika tidak sesuai jo pesanan Bapak dan Ibu, disitulah makanya kita disebut orang yang rugi, orang yang kalah. Sementara Allah mengatakan menang. Tapi di awak masih ada kekalahan-kekalahan juga baru. Maka tanda-tanda khusyuknya di tubuh dan kasaku Bapak dan Ibu, yang lidah awak jangan sampai inyo mengatakan membaca selain bacaan solat. Ketika nyo labatuka bahasanya, lanyo baca selain bacaan solat, maka solat awak disebut solat yang tidak khusyuk, bahkan bisa batal. Kemudian tubuh itu bergerak, indak boleh bergerak selain gerakan solat. Ketika tubuh itu bergerak inyo di luar gerakan solat, maka solat kita ndak khusyuk, solat itu bisa batal. Tapi dek Nabi dia aja dispensasi Bapak dan Ibu. Bila batalnya solat awak dengan gerakan itu, yang di luar gerakan solat, kalaulah 3 kali berturut-turut. Contoh, awak sedang togak, sedang baca Fatihah, gata telinga awak, diangkat tangan cik, tu cik gerakan tu, turun cik, lah 2, naik cik lagi, 3, batal. Kita jangan 3, kadang-kadang berulang kalinya itu menggawi ya, batal itu. Tu belajar kalau yo memang tak tahan, kate cek lo ke bawah, lah 2-nya tu, abrontian dulu sebentar. Pulang kate balik, dia tong 1, dak 3 jadi leh. Ke bawah lo lihat 2 baru. Berhenti lo sebentar lo. Ajan dibuat kodoknya turun naiknya ya. Itulah banyak gerakan nama tu bisa batal. Itu untuk mencapai khusyuk secara syariat namanya tuh, pakaian bagi tubuh nan kasah. Dia dulu Bapak dan Ibu kadang-kadang bersengaja melenggok-lenggokan bagainya. Ada gerakan sholat itu melenggok-lenggok kiri kanan? Tentu tidak. Bersengaja pula gitu, santai-santai. Ketika tidak sesuai itu Bapak dan Ibu, itu menandakan sholat awak tidak khusyuk. Maka untuk mencapai kekhusyukan di tubuh dan kasaku Bapak dan Ibu, buatlah gerakan hanya gerakan sholat. Sempurnakan gerakan itu. Dan bacalah bacaan sholat. Sempurnakan. Jangan bak katu awak aja. Pernah Bapak dan Ibu, sahabat Rasulullah SAW namanya Rafi'. Ketika Rafi' ikut sembahyang dari Rasulullah, lah sembahyang. Sudah sembahyang ditegur dari Rasulullah. Ya Rafi', irji' fa innaka lam tusalli. Ulanglah balik engkau lun sembahyang dari kecil Nabi. Dek patuah, nyulanglah balik. Lah sudah sembahyang itu diimbau lu cik lagi. Wahai Rafi', irji' fa innaka lam tusalli. Ulang balik engkau lun sembahyang lagi. Lepas tuah, diulang lah balik. Masih condong itu juga kecik Nabi lah 3 kali diulang. Alah nasobona aku. Tanya bona ke Nabi leh. Ya Rasulullah, ambu ndak bisa le memperbuat solat yang lebih rancak daripada iku. Iku adalah solat ambu yang paling rancak karena engkau yang menyuruh dan doa engkau ambu lakukan. Paling rancak kuah. Kecik Rafi'ah tadi. Maka dikatakan dari Rasulullah, wahai Rafi'ah,
Ulanglah balik. Engkau dan solat nih. Tidak pandai yang boleh ya Rasulullah. Baca harus sembahyang. Alimni, ajan kamu. Baru assalamualaikum ditunjuk anda Rasulullah. Ya Rafiq, engkau tadi ndak ada pakai tumak nina agak seketik juga. Cando coto ayamnya, kancang itu Cando cepat mandi. Rupanya salat yang condo itu tuh menurut Nabi indak khusyuk, maka suruh ulang. Sembahyang kilat aja. Berarti Bapak dan Ibu, walaupun bacaan sempurna, gerakan sempurna, tapi tumak ninanya saja masih kurang, tidak tampak, itu masih alun dikatakan kategori khusyuk. Jadi untuk khusyuk itu Bapak dan Ibu, supaya tumak nina itu bisa kita lakukan, kita maksimalkan, ternyata sholat itu tidak cukup ditubuh dengan kasar saja. Tidak cukup bacaan, tidak cukup gerakan saja. Maka harus melangkah pada yang kedua. Khusyuknya itu di hati. Nah, khusyuknya itu di hati. Cara untuk khusyuk di hati ikolah yang kita kenal dengan pelajaran di dalam thorikat. Bahati wak nak khusyuk, pelajari thorikat. Apa sebab khusyuknya di hati itu Bapak dan Ibu, indak lope hati itu daripada menyebut, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu baru khusyuk. Ketika masih ada ya takwana ada wak selain Allah, maka ketika wak mengingat selain Allah itu berarti kita ndak khusyuk. Ketika pangona wak lenonok kepada Allah, ketika itu lawak khusyuk. Maka kecek Sayyidina Ali, salatmu akan diterima sekadar apa kamu bisa mengingat Allah. Allahu Akbar. Ketika itu aja nyawa nale nonok pengona kepada Allah. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengona lama layang. Baca Fatihah. Wak tak khusyuk. Keompik rakaat sholat yang kita lakukan Bapak dan Ibu. Bara rakaat di awaknya nale khusyuk itu. Le sampai cik. Lai mak. Ada ande yang bosiko dulu yang labu mua 85 tahun mahnya lapoi la inalilahnya nyala masih duit kan alhamdulillah di surau Al-Ikhlas dulu pernah tanya saya surau Al-Ikhlas labagala mau matinya Al-Ihsan ya labara lamu amak matinya ala ragunya jawab ndak labara lamu itu bertanya labara lamu mati ya. Jadi Bapak dan Ibu, khusyuk di hati itu hati ndak lope daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikulah nan kita latih toroi. Ikulah nan kita didik nan kita bina toroi. Ba hati iku nak khusyuk. Tanda-tanda hati khusyuk itu Bapak dan Ibu kita rasakan hadirnya Allah di dalam diri kita. Merasukan kehadiran Allah. Kalau hati ikulah merasukan kehadiran Allah Bapak dan Ibu, maka khusyuk di tubuh nang kasa ikonya akan terjadi. Di mudah rupanya Bapak dan Ibu. Asa hati wa hadir kepada Allah. Nan kasa inyo akan khusyuk. Ndakkan bakatu inyo selain bacaan solat, ndakkan bergerak inyo selain gerakan solat. Maka torikat nan sebenarnya penyempurna bagi syariat. Syariat tanpa torikat kurang sempurna, maka penyempurna itu adalah torikat. Contoh Bapak dan Ibu. Kita kalau tiba di rumah awak sorang-sorang kok makan awak sambil togak jadi, kok minum sambil togak jadi. Ya, kok mencangkuang bagai jadi. Baputa bonasu tu
Copaknya dak tangguang. Copak ya nama sih. Nah iya, sama banyak. Kalau setem kami namanya bunyi kobo pelonca. Kenapa makan contoh itu? Karena makan di rumahnya seorang. Ndak ada orang yang mencoliaknya makan seorang. Sekali-sekali poi beroleh. Poi beroleh orang rami. Iya buana bailo elo onsu. Kira-kira ada macam itu kah? Entah yuli dicoli ada orang tidak. Nah, cuman apa nama membuatnya nyuelo-elon suonyo, nyuelo-elon kunyanya. Apa yang membuat contoh itu Bapak dan Ibu? Rasu-rasu diperhatikan oleh orang. Padahal orang telincolek kayaknya tidak. Tapi dek makan di hadapan orang rami, rasu-rasu kemencolek orang su nombor pita teh. Rasu-rasu kata dong ada awak copak awak nenggodang tuh. Amaku delo-elon. Itu perasaannya. Berubah enggak cara makan seorang cako makan di hadapan orang bersama? Berubah. Karena apa berubah? Hatinya merasu diperhatikan di orang lain. Nah, kini cubon bawa dalam sembahyang. Ketika awak dak merasu diperhatikan di Allah, hati waktu gersang, hati waktu jauh dari Allah, ndak tarasu baso awak diperhatikan di Allah, maka disitulah sebenarnya awak sembahyang bak kata awak aja. Tapi kalau hati merasukan kehadiran Allah, setiap bacaan itu merasu didengar di Allah. Setiap gerakan itu merasu dilihat oleh Allah. Setiap yang terlintir dalam pongona, setiap gurisan di dalam hati itu tarasu bona di awak diketahui di Allah. Maka awak akan mulai melakukan dengan sempurna. Merasu diperhatikan. Disitulah kuncinya zikrullah itu. Sehingga menjadi penyempurna bagi amalan kita secara syariat. Bagi tubuh dan kasaklah. Jadi kok ragu kita Bapak dan Ibu kok bertanya-bertanya aja lah. Buya, Ustadz, baca sholat yang khusyuk. Bahas supaya nono pengunawa dalam sembahyang ndak tabayang ndak tokonainya itu nilai. Konya jawabannya. Nah. Ini yang sembahyang apa yang dibawa? Kalau tubuh nan kasa saja nang kita bawa sembahyang wajar sholat wak dak khusyuk pengona melala aja. Tibunya di pasar bagai. Pemerantau bagai pengona tuh. Sebab nang kita bawa hanya tubuh nang kasa saja. Nah. Tapi ketika kita libatkan hati kita Bapak dan Ibu, inyo kekhusukan itu akan mulai ada. Merasukan kehadiran Allah di dalam sholat. Sempurnalah rukun 3 boleh di nan 2 ko Bapak dan Ibu. Kan ada 3 boleh rukun sholat kita. Yang 3 boleh itu ta'alluq kepada 3 rukun. Rukun kauli, anan kita baca. Rukun fi'li, anan kita lakukan gerakan-gerakannya. Kemudian rukun qalbi. Rukun qalbi itu bukan niat saja Bapak dan Ibu. Yang niat itu lillahi ta'ala. Kan itu? Lillahi ta'ala. Tetaplah di dalam niat itu. Baru tak pakai rukun qalbi. Apa makna lillah? Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Berarti kalau awak melakukan ibadah sholat lillahi ta'ala, berarti sholat yang kita lakukan itu Bapak dan Ibu adalah milik Allah. Milik. Kalau milik Allah, bueklah baanan ke-7 di Allah. Itu pesanan dari Allah. Contoh kita di dunia kuas jola Bapak dan Ibu, kita ahli dalam buat kue. Nah, kue bolu non sontiang tu kue ana mau mak.
Nama kue narancak di kue bolon sontiang teh. Black Forest apa namanya? Iya. Nama bu. Itu selalu ya. Kalau salah-salah sobui beko buat tu aja lah. Kalau dipesan dek kawan buena ambo cek kue Black Forest beko sudah luhu ambo japui. Maka kita yang tukang buik Bapak dan Ibu mesti mengerojokan, mesti membuat sesuai jo orang yang memesan. Andai kata sudah luhur inyo tibu beko ternyata Black Forest jakun dak itu nang kita buat dak sesuai jo pesanan. Alia kena timur ah. Dak contoh ikut dan suruhan je kau tahu je ikut kacak kena lain je kau le pesanannya. Kalau dak diterima le dapat upah 80.000 cek kau 1.000 cek rupanya nama masan dak mau menerima sebab pesanan nau nanyo pesan itu ndak sesuai jo kehendak inyo nang kita buat. Maka ketika itu terjadi kue sudah landak laku kita rugi saja. Ndak ada dapat piti dapat labu ada. Maka jangan berharap je ke pahala oleh Bapak dan Ibu kalau pesanan itu ndak sesuai jo nama masan. Awak kan ingin pahala juga. Allah menyuruh aqimis sholat li zikri. Itu pesanan dari Allah. Lakukanlah sholat untuk mengingatku. Ternyata sholat awak bukan mengingat Allah. Maka pahala tidak ada sama sekali. Tidak ada. Upah aja kau dah. Sholat awak hanya sekedar rutinitas. Tapi Bapak dan Ibu, dengan Rahman dan Rahimnya Allah, satu ibadah model apapun yang kita lakukan tetap ada nilai pada sisi Allah itu. Ale nilainya kan solat tak mengingat Allah cakap dah. Nantakona anak, nantakona cucu, nantakona kendaraan sampai solat tu. Seluruh takona. Lihat dulu nilai lain. Setiap bacaan itu dicatat oleh malaikat. Setiap gerakan itu dicatat oleh malaikat. Itulah nilai. Tidak sama dojo nilai yang langsung dari Allah. Yang langsung dari Allah aqimis sholat li zikri. Nah, maka ketika sholat itu baru sebatas catatan malaikat saja Bapak dan Ibu. Dan itu kadang-kadang Bapak dan Ibu kita tekor. Tekor awak dalam ibadah. Subuh 2 rakaat lah dicatat dek malaikat. Balik dari masjid, balik dari surau awak sembahyang subuh itu di tengah jalan disapu lo dek kawan. Dek kak, le tahu kak kejadian semalam. Apa dia? Kok. Alah tekor. Tidak jadi kita bawa pulang dengan 2 tadi dia. Oh jalannya habis. Tapi kalau non li zikri langsung yang memesan itu menjawab berarti sampai ke alamat langsung. Ayo contoh non yang pesan jagonya. Ini bawa sekali itu. Artinya ingin sholat itu kabul, ingin sholat itu diterima langsung oleh Allah, lakukanlah sholat itu li zikri. Kuncinya apa? Hati merasukan kehadiran Allah. Supaya hati itu merasukan kehadiran Allah Bapak dan Ibu, betulkan dulu ketika awak togak badiri botuah itu. Kan itu yang kita lakukan sebelum takobia diangke, togak badiri botuah. Apa yang ditogaan itu, apa yang dibetulkan itu Bapak dan Ibu, togakkan yang hak. Siapa yang hak itu? Allah yang hak itu. Al-Malikul Haqqul Mubin. Allah itu. Jangan pernah awak merasa awak yang togak, tapi menegakkan yang hak lah ketika itu. Baca ronya. Rasukanlah dek kita Bapak dan Ibu. Kita mampu togak itu karena kudrat dari Allah. Kita tidak bisa bergerak dah, tapi karena kudrat dari Allah. Jangan masih kita beranggapan bisa awak fasih dalam membaca. Iku Allah punya kalam kok.
Kalau ndak ada kalam dari Allah, ndak ada kalam dari Allah, ndak bisa awak mengecek dah. Jangan marasu awak bisa memandang dengan mata awak, itu basar itu Allah punya. Jangan awak marasu mendonga dengan telinga awak, itu Allah seluruhnya yang punya. Maka tiada diri kita ke bapa dan ibu yang nyatu hanyalah Allah, tegakkan yang hak. Payah mencapai itu bukan payah. Cuma awak nanti Allah. Mengawak tak Allah, melatih diri. Kalau dek mengaji sesuatu le mutu qabla anta mutu, matikan diri sebelum mati. Apabila itu terjadi, maka latihan dulu. Itulah fatwa dari guru kita Syekh Abdul Qadim Balubui, Bapak dan Ibu. Cari rasu dalam zikir, bau dalam sembahyang, tumpang tatkala nyawa akan berpulang. Ketika perasaan diawasi, diketahui, didengar seluruhnya tuh oleh Allah Subhanahu wa taala, lah ada perasaan, lah ada rasa contoh itu Bapak dan Ibu, baulah dalam sembahyang. Andai kata alunjul terjadi kekhusukan, masih ju baru raun pengonawa, masih ju kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingin awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipreso adalah zikir awak. Berarti zikir Allah maksimal sehingga dalam sembahyang masih belum bisa khusyuk. Cari dulu dalam zikir, bau dalam sembahyang. Karena ulun sempurna dapetnya ulun longkok dapet dalam zikir, lah kita bawa dalam sembahyang, akhirnya kita kalah juga dalam sembahyang. Dalam sholat itu Bapak dan Ibu, setan nobili inyo baru 50% inyo mengerahkan pasukannya untuk menggoda awak. Separuh tenaga baru tuh. Tapi kalaulah nanti kita sakratul maut, 100% anggota itu turun sodo. Maka untuk menentukan bahwa kita nanti tatkala angin baswi ombak basabung itu pareso solat kita kini. Kini lebar dan sehat tubuh selesai jo baru jale jo lidah mengecek, jale jo pendengaran, jale jo penglihatan masih kuat kita togak duduk rukuk. Masih kuat. Le dikalahan jo diubili. Apole nanti di saat tubuh awak lah loma, talingo lah pokak, lidah lah kolu, mata lah butuh. Saat ajal datang menjemput, kekuatan full dia gia. Leka mungkin kita selamat gak tuh? Maka untuk menentukan bahwa awak nanti menemui Allah, peresolah solat kita kini. Nah, Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, itu khusyuk di hati. Khusyuk di hati dengan kedua. Yang ketiga khusyuknya itu adalah di roh atau di nyawa kita tadi. Nah, merasukan khusyuknya di nyawa di ruh tadi Bapak dan Ibu, Rasulullah sampaikan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Sembahlah olehmu Allah itu seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau lu mampu melihat Allah, fa innahu yaraka. Yakinkanlah bahwa Allah itu melihatmu. Sebagai contoh supaya mudah kita memahami. Lai pernah ibu-ibu apa-apa marason angin. Lai mencoli angin? Ah, sama gitu kira-kira. Dia roka itu awak ndak akan bisa melihat Allah kalau ndak sempurna dibukakan hijab oleh Allah. Belum kan bisa leh. Tapi setidak-tidaknya kita bisa merasakan kehadiran Allah. Malu kan bisa tuh. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Baca roh melihat Allah. Ini mungkin enggak?
Tapi mesti dulu melihat itu melalui perasaan, melalui rasa. Semua juga ya tu. Le nampak dia gula dalam kopi tu. Enggak. Tapi tu dia mau ya tahu masuk kopi itu bergula. Dia mah tahu mani kecil orang atau buaya marason. Kalau kecil orang aja pun tak pahit dah. Coba restek lo. Dia lah mani. Ya kalau cerita-cerita orang juga baru badan ibu. Aku mani kumanya. Entah yun tidak. Bila kita bisa mengetahui mana mencolek gula di dalam kopi itu setelah kopi itu sampai sampainya kali dah awak taraso mani. Oh, iyo bagulo kira. Len nampak nang gula itu? Ndak. Kalau nak mencolek gula apa ke lemari itu ah? Kalau gula tu bentuk apa? Babungka-bungka ketik-ketik kan? Tu zatnya gula. Apa ikan? Tapi untuk mencolek sifatnya gula, minum kopi, minum teh tu. Jadi anta'budallaha ka'annaka tarahu, yang kita colek itu adalah sifatnya, merasakannya. Di solat itu harus ada rasa. Berbeda anda rasa jo perasaan awak ketika awak togak di tengah sawah, pindah awak kate sejadah, berbeda anda. Jangan samu aja. Togak awak di pematang sawah, nantakona beko asia panen sekian. Kok jagung bonan ditanam bibit sekian dulu, papa siang sekian, pupuk sekian, dijual sekian sekilo. Tiba awak di atas sejadah, haru pula menimbang jagung juga baru. Itu sama namanya. Tak berbeda lah dong. Ini harus berbeda. Yang membuatnya berbeda, rupa perbedaan itu akan mulai terjadi ketika yang khusyuk itu adalah hati, ketika yang khusyuk itu adalah roh atau jiwa kita. Jadi maksud daripada Rasulullah Bapak dan Ibu, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah, merasakan. Kita lah ngona aja, lah di pupu aja di guru-guru kita. Kaji kita, kaji rasul. Torikan iku kaji rasul. Ya betul. Rasul tu bahasa kita Bapak dan Ibu. Yang bahasa Rasulullahnya, yang bahasa agamanya, bahasa tenolahnya, itu tu adalah rahasia. Di rasul itu adalah rahasia. Namanya rahasia itu. Dibicarakan sepintas masih bisa, walaupun itu sifatnya rahasia. Tapi untuk menuju alamatnya bisa. Tapi beabonan rahasia itu, man lam yazuk lam ya'rif. Siapa yang ulun merasakan, tidak akan tahu itu. Nah, jadi yang rasu itu adalah rahasia. Yang rahasia al-insanu siri wa ana siruhu. Rupanya orang yang rahasia itu adalah insan. Nah, colek-colek hadis pembanding. Al-insanu siri wa ana siruhu dibandingkan celai dengan hadis al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, kata Allah. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Rupanya rahasia itu adalah sifat. Yang sifat itulah Bapak dan Ibu tubuh dek Muhammad nyau tiba di kita.